Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tasya Fitriani, mahasiswi kelas 4C, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang upaya 5M dalam mencegah COVID-19. Nah, apa sih COVID-19 itu? Mari kita pelajari bersama. Baiklah, COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau disebut juga pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS, CoV-2 adalah virus corona. Virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Selanjutnya, ada gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri di bagian dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Dapat diketahui juga bahwa gejala di setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan sekarang juga ada yang tidak memiliki gejala atau OTG tetapi positif COVID-19. Di sini dinyatakan bahwa tergantung dari masing-masing imun tubuh yang dapat melawan virus ini. Nah, berikutnya, ada hal penting yang disematkan sebagai upaya pencegahan COVID-19, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian kedua, memakai masker, yang ketiga, menjaga jarak, yang keempat, menjauhi kerumunan, yang terakhir, mengurangi mobilitas. Oke, kita berpindah ke penjelasan tentang 5M, yaitu di mana tadi yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Kemudian yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik itu yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Yang ketiga, ada menjaga jarak. Menjaga jarak protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan petisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir, yang kelima ini mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang edukasi 5M dalam pencegahan COVID-19. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, selalu stay safe and stay healthy. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan di mana saja kamu berada. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat beraktivitas kembali seperti dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.